Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza akan menjelaskan materi ketiga dari bab pragmatik. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Asna Faiza ARMHum selaku dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum. Mohon izin untuk menyampaikan materi saya yang berjudul referensi, inferensi, dan deiksis. Masuk kita ke pembahasan referensi. Referensi dalam pragmatik adalah cara merujuk sesuatu bentuk bahasa yang dipakai oleh seorang penutur atau penulis untuk menyampaikan sesuatu kepada mitra tutur atau pembaca. Dalam KBBI disebutkan bahwa referensi adalah sumber acuan, rujukan, atau petunjuk. Mungkin lebih tepatnya jika kita menganggap referensi sebagai sebuah tindakan ketika penutur atau penulis menggunakan bentuk-bentuk yang memungkinkan pendengar atau pembaca mengidentifikasikan sesuatu. Bentuk-bentuk linguistik itu merupakan ekspresi-ekspresi pengacu yang berupa kata benda, frasa, kata tertentu, dan kata ganti. Dalam konteks visual yang dialami bersama, kata-kata ganti yang berfungsi sebagai ekspresi deiktik dan kata-kata benda yang lebih terperinci bisa digunakan untuk suksesnya sebuah referensi. Kaitan dengan referensi adalah inferensi. Inferensi adalah pengetahuan tambahan yang dipakai oleh mitra tutur atau pembaca untuk memahami apa yang tidak diungkapkan secara eksplisit di dalam ujaran. Tugas pendengar adalah menarik inferensi secara benar entitas mana yang ingin diidentifikasi penutur dengan menggunakan ekspresi pengacuan tertentu. Bahkan, kita dapat menggunakan ekspresi-ekspresi yang tidak jelas, misalnya sesuatu, anu, itu, dan yang lain sebagainya, dengan mengandalkan kemampuan pendengar untuk menarik inferensi referen tentang apa yang kita miliki di dalam pikiran. Untuk memahami referensi dan inferensi, mari kita perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat pertama, seseorang suka mendengarkan musik dangdut. Kalimat kedua, orang itu suka mendengarkan musik dangdut. Kalimat ketiga, orang suka mendengarkan musik dangdut. Sebagai penutur bahasa Indonesia, kita mengetahui seseorang adalah orang yang tidak dikenal dan orang itu adalah orang yang ada di dekat kita berbicara. Kalimat satu di atas mempunyai referensi tak takrif, artinya referensi yang tidak tentu. Kalimat dua mempunyai takrif, apa yang dirujuknya jelas dan bertolak pada rujukan tertentu. Sedangkan kalimat ketiga mempunyai referensi generik, artinya tidak merujuk kepada sesuatu yang khusus dan lebih menekankan pada sesuatu yang umum. Deiksis ialah cara merujuk pada suatu hal yang berkaitan erat dengan konteks penutur. Dengan demikian, ada rujukan yang berasal dari penutur, dekat dengan penutur, dan jauh dari penutur. Ada 3 jenis deiksis, yaitu deiksis ruang, deiksis persona, dan deiksis waktu. Dan ketiga jenis deiksis ini bergantung pada interpretasi penutur dan mitra tutur atau penulis dan pembaca yang berada di dalam konteks yang sama. Jenis deiksis yang pertama yaitu deiksis ruang. Deiksis ruang berkaitan dengan lokasi relatif penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam interaksi. Di dalam bahasa Indonesia, misalnya kita mengenal di sini, di situ, dan di sana. Titik tolak penutur diungkapkan dengan ini dan itu. Yang kedua, deiksis persona. Deiksis persona dapat dilihat pada bentuk-bentuk pronomina. Bentuk pronomina itu sendiri dibedakan atas pronomina orang yang pertama, pronomina orang kedua, dan pronomina orang yang ketiga. Di dalam bahasa Indonesia, bentuk ini masih dibedakan atas bentuk tunggal dan bentuk jamak. Contohnya, orang pertama dalam bentuk tunggal adalah aku, saya. Dalam bentuk jamak, kami, kita. Orang kedua dalam bentuk tunggal adalah kamu, anda, engkau. Orang kedua dalam bentuk jamak adalah kamu semua, anda semua. Orang ketiga dalam bentuk tunggal adalah dia,
dia, beliau. Dalam bentuk jamak adalah mereka. Jenis deiksis yang terakhir yaitu deiksis waktu. Deiksis waktu berkaitan dengan waktu relatif penutur atau penulis dan mitra tutur dan pembaca. Pengungkapan waktu dalam setiap bahasa berbeda-beda. Dalam bahasa Indonesia, pengungkapan waktu dengan sekarang, dengan waktu kini, tadi, dan dulu. Untuk waktu lampau, nanti. Untuk waktu yang akan datang, hari ini, kemarin, dan besok juga merupakan hal yang relatif dilihat dari kapan suatu ujaran diucapkan. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.